Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian? Gimana? Malam, Baik, baik. malam. Baik ya? Oke, baik semua ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan diskusi tentang video dokumenter ya. Tapi sebelum itu lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Oke, kita dapat diakhiri. Oke, kan kita sekarang akan membahas si dokumenter mengenai beta mau jumpa ya. Dari kalian sendiri sudah sudah nonton videonya nggak? Sudah. Sudah. Bagus videonya. Oke, aku mau tanya menurut Dani dan gimana Kak? Gimana pendapatmu tentang video itu? Bagus, menarik. Saya suka menonton nih. Sangat cocok. Menarik ya? Cocok. Oke, menarik. Mantap. Kalau dari Patrick gimana? Sama, videonya juga menarik karena memberikan pelajaran. Pelajaran ya. Oke. Kalau dari Chandra gimana? Dari video itu mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan itu sama lain. Oke, Chandra mendapat pelajaran tentang menghargai perbedaan. Kalau dari Vania? Videonya bagus sih, kayak ngajarin kita sejarah yang mungkin aku gak nemu di SMP atau SMA sih. Oke. Mungkin untuk yang orang-orang lain yang belum tahu ya, ini video dokumenter Beta Mau Jumpa ini mengambil latar itu di Ambon ya, mengenai konflik kemanusiaan tahun 1999 di Ambon. Nah, di dalam video itu ada dua orang wanita ya, tokoh utamanya gitu, yang cerita kisahnya mereka dibahas oleh media. Yang pertama itu namanya OT Pati. Nah, beliau berumur 56 tahun dan bertempat tinggal di relokasi Kayu Tiga, Kota Ambon. Sedangkan yang satunya itu bernama Muna Palupesi yang bertempat tinggal di Batu Merah, Kota Ambon. Untuk sekedar informasi aja, mereka berdua ini merupakan salah satu korban dari korban yang terjadi di Ambon pada waktu konflik itu. Jadi awalnya mereka ini tinggalnya bertetanggaan. Lalu semenjak konflik itu terjadi, akhirnya terjadi perpecahan sehingga mereka bertempat tinggal berpisah-pisah gitu, seperti itu. Lalu aku mau tanya nih, di sini menurut Dani sendiri sudah tahu nggak sejarah dari konflik di Ambon itu gimana? Penyebab terjadi konfliknya tahu nggak? Awalnya gimana? Tahu. Gimana coba jelasin? Tapi itu konflik itu awal mulanya itu cekcok, Dev. Cekcok antara supir bis sama orang itu narik duit, minta uang gitu loh. Jadi gitu. Ya, benar sekali. Bawa agama. Ya, benar sekali menurut perkataan Dani ya. Jadi awalnya tuh terjadi karena cekcok soal pungutan uang gitu ya. Pungutan uang di pinggir jalan di daerah dekat Batu Merah itu. Awalnya cekcok antara dua kelompok gitu ya. Namun semakin bertambah panasnya cekcok-cekcokan ini, akhirnya ada celetuk-celetuk yang membawa agama-agama gitu ya. Jadinya ada beberapa orang tersinggung dan yang awalnya konflik dari beberapa kelompok yang cekcok soal pungutan uang itu akhirnya merambat semakin besar menjadi konflik antar agama. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan konfliknya, di sini aku mau jelasin dulu ya secara luas tentang sejarah Kepulauan Maluku. Jadi pada awalnya Maluku itu mencakup Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara. Nah, sejak abad pertengahan Maluku ini sudah dikenal sebagai penghasil rempah banyak di Indonesia. Dari rempah-rempah yang ada di Indonesia, terutama di Maluku ini, menjadi banyak pedagang-pedagang luar negeri yang datang ke Indonesia untuk memperjualbelikan rempahnya itu.
ada yang dari Arab, Eropa, terus dari Cina. Sehingga hal inilah yang membentuk Maluku menjadi masyarakat yang multikultur dan majemuk seperti saat ini. Karena adanya pedagang-pedagang ini masuk membawa agama-agama baru di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Ambon, kayak gitu awalnya. Oke, lanjut ke konflik yang yang di Ambon ya. Kembali lagi ke tokoh utama yang cewek tadi itu, Ibu Otepati. Itu dia merupakan salah satu pengungsi selama kurang lebih 6 tahun ya, kalau dari video dijelaskan. Itu dia berada di pengungsian Wisma Atlet. Jadi sebelum dia mengungsi ke daerah relokasi Kayu Tiga, dia sempat mengungsi di Wisma Atlet karena adanya konflik itu. Lalu aku mau tanya lagi, gimana menurut kalian, perlu nggak sih kalau tadi soal cekcok konflik mengenai pungutan uang itu ya, lalu merambat ke konflik agama karena ada yang membawa nama agama. Menurut kalian perlu nggak sih sebuah konflik itu didasari karena agama, atau seperti ini aja. Menurut kalian perlu nggak sih sebuah konflik kecil atau hanya beberapa orang aja itu perlu nggak dicampurkan dengan agama gitu? Kalau menurut Patrick gimana? Kalau menurut aku sih nggak perlu ya. Karena kalau buat masalah kecil aja, buat apa bawa-bawa agama? Karena agama mengajarkan kita kebaikan. Betul. Oke. Kalau menurut pendapatnya dari Fania gimana? Sama sih yang kayak kata Patrick, kayak menurutku nggak perlu sih. Apalagi itu cekcoknya nggak ada yang nyerempet ke agama, tiba-tiba nyerempetnya jauh banget ke agama. Kayak nggak nyambung aja gitu. Apalagi terus habis itu makan korban juga ya kalau nggak salah ya. Ya, Dari betul. nah itu kayak kasihan aja. Apalagi itu pasti ada anak-anak kecil yang terkena dampak juga. Kayak nggak perlu sih. Oke, terima kasih Fania. Kalau menurut pendapatnya Bung Chandra gimana? Kalau menurutku, kalau dari pemungutan biayanya aja konfliknya nggak usah dibawa-bawa ke agama. Tapi kalau sudah terlanjur ke agama, itu pasti global masalahnya. Ya. Oke. Kalau menurut pendapatnya Mas Dani gimana? Oh, kalau menurut saya enggak sih, enggak perlu sih. Nggak perlu Ujung-ujungnya juga malah ya. bawa penyakit sih. Iya, Betul. enggak cocok Tambah aja. semakin parah ya. Gitu, oke. Iya, iya, benar. Nah, lanjut lagi ke pembahasan mengenai konflik tadi. Setelah terjadi konflik tahun 1999 itu di Ambon, menurut sumber-sumber yang ada dan menurut dari video penjelasan dokumenter tersebut, dari tahun 1999 hingga tahun 2002, itu jumlah korban jiwa yang terkena dampak dari konflik ini tuh mencapai 5.000 jiwa. Sungguh korban jiwa yang sangat banyak sekali. Yang awalnya konfliknya sepele menjadi sebesar itu sehingga memakan korban jiwa itu menurut aku ya memprihatinkan ya, maksudnya kayak aduh seharusnya bisa dihindari cuman ya gimana sudah terlanjur ya. Lalu untuk yang mengungsi diperkirakan 1,5 juta dari penduduk itu mengungsi. Nah, berbicara soal mengungsi ini, aku juga ingin tanya lagi, kalau menurut kalian, kalau kalian in case ya, kalian ada berada di saat itu, di situasi konflik itu, kalian menjadi salah satu masyarakat Ambon saat itu, eee, yang kalian lakukan itu apa? Ikut berperang juga atau ikut mengungsi bersama rekan dan keluarga? Kalau dari Dani gimana? Kalau saya lari, ngungsi Lari ngungsi ya? daripada mati. Iya, daripada mati. Iya iya. Secara logika memang seperti itu ya. Secara manusiawi memang takut ya mati, jadi lebih baik mengungsi gitu. Oke oke. Kalau dari Patrick gimana? Sama, saya juga nggak mau ikut perang, lari aja ngungsi.
Lari aja ngungsi sama keluarga Masih ya, pengen Pak? hidup. Pengen hidup. Oke, oke. Kalau dari, Chandra sendiri gimana? Pasti ngungsi, Mas. Oke, ikut ngungsi juga ya? Pasti ngungsi ke Oke, oke. Mengungsi mencari tempat perlindungan ya oleh militer setempat atau para, pihak keamanan. Oke, kalau dari Fania gimana? Ikut perang apa ngungsi juga? Waduh, ya tentu ngungsi. Ngungsi juga ya? Oke. Iya dong. Karena memang dasarnya semua manusia itu kan cinta damai ya, nggak mau mati juga, jadi akhirnya memilih untuk mengungsi gitu. Kalau dia Nah, mau perang atau mau gimana? kalau aku ya ngungsi juga, Waduh, gak ada yang mau perang masih itu. mau menikah saya. Oke. Nah, karena banyak yang mengungsi seperti rekan-rekan saya juga ini, Chandra, Patrick, Dani, Fania, saya sendiri juga mengungsi. Nah, di saat itu juga masyarakat Ambon itu banyak juga yang mengungsi, banyak yang ingin mengungsi juga, sehingga, eee, dibutuhkan lokasi-lokasi, yang cocok dan yang dapat menampung pengungsian yang besar gitu. Jadi ada beberapa tempat mengungsi yang digunakan untuk, para korban-korban dari konflik ini. Yang pertama itu ada, tempat mengungsinya dari Kesatuan TNI Polri, jadi mereka meminjamkan tempat-tempat mereka seperti kantor atau kamar-kamar tentara atau polisinya itu digunakan untuk para pengungsi, lalu ada juga gedung-gedung olahraga seperti kayak Wisma Atlet itu, atau juga gedung-gedung lainnya seperti stadion atau, mmm, lapangan voli seperti itu. Lalu yang ketiga juga ada perkantoran kosong. Jadi karena konfliknya kan tidak hanya sebatas kemanusiaan ya, juga menyangkut ke sosial dan ekonomi. Karena konflik itu orang-orang jadi tidak berani keluar rumah dan lain-lain sehingga kantor kosong. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk sebagai tempat pengungsian. Lalu ada juga gedung-gedung ibadah. Jadi mereka berlindung ke gedung-gedung ibadah ke gedung ibadahnya masing-masing. Seperti kayak kalau Kristennya berlindung ke gereja, kalau yang Muslim mereka berlindung ke masjid-masjid sekitar. Oke, lalu lanjut. Kalau menurut cerita dari Ibu OT yang di video dokumenter itu ya, karena di sini Ibu OT ini mewakili masyarakat yang Kristen, lalu kalau yang Ibu Muna Palupesi ini mewakili masyarakat yang Muslim ya. Jadi kalau menurut Ibu OT, masyarakat warga yang mayoritas beragama Kristen ini, mereka mengungsi dari kampung. Jadi kalau kita mengambil, in case-nya di Kampung Batu Merah itu ya. Jadi warga-warga yang beragama Kristen yang di Kampung Batu Merah ini, mereka semua pergi mengungsi, jadi hanya tersisa masyarakat-masyarakat yang Muslim di situ. Jadi seperti Ibu Ote dan kawan-kawan yang lainnya yang Kristen itu mengungsi ke tempat pengungsian. Nah, di sini aku juga mau tanya lagi ke teman-teman ya. Kira-kira saat terjadi konflik itu teman-teman kepikiran nggak kalau teman-teman itu mau berkumpul atau bertemu kangen kembali dengan tetangga-tangga teman-teman yang di rumah dulu? Kan, ambil kasus teman-teman ini yang mengungsi gitu ya, mengungsi. Lalu kan konfliknya itu kan beberapa tahun terjadi tuh, dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, sampai 2002 itu pun belum selesai. Nah, sudah beberapa tahun berlalu, namun teman-teman belum bisa ketemu dengan tetangga-tetangga dulu di rumah teman-teman yang dulu gitu ya. Pasti teman-teman kangen kan, maksudnya dulu teman-teman nggak ada masalah sama teman-teman sekalian yang di kampung-kampung rumah itu ya. Meskipun berbeda agama, berbeda latar belakang gitu, namun teman-teman itu masih, kebersamaannya itu kuat gitu. Nah, semenjak konflik itu menjadi terpisah, padahal rekan-rekan sama tetangganya itu nggak ada masalah, cuman karena masalah itu terpisah. Nah, kira-kira rekan-rekan, kepikiran nggak untuk berkumpul kembali dengan tetangga di rumah dulu gitu? Kalau dari Dani gimana?
tentu saja kepikiran. Masih kepikiran ya? Apalagi momen-momen tertentu deh kayak Lebaran yang Ya, Kristen ke tempat yang Islam. Kalau hari raya Natal yang Islam berkunjung ke Kristen. Gitu. oke. Memang seperti itu sih, memang hal-hal seperti itu memang membuat kangen ya Lebaran, saling berkunjung rumah, silaturahmi. Oke, kalau dari saudara Patrick gimana? Pasti kangen pengen ketemu juga ya, tapi tergantung lihat kondisinya. Apabila tempat itu aman bisa ketemu, kalau nggak aman ya serem juga kan kalau ada Ya, konflik gitu. ya betul-betul. Jadi Jadi dilihat, tergantung suasananya juga, kondisi juga. dilihat dari kondisi dulu ya. Oke, Iya. baik-baik. Kalau dari Chandra sendiri gimana? Kangen nggak kira-kira? Kalau dari saya pasti lah kangen, karena kayak kita udah kebiasa dari kecil punya tetangga, terus tiba-tiba nggak belah kayak gitu, pasti kangen lah. Oke, benar sekali. Kalau dari Vania sendiri gimana? Kangen juga apa enggak? Kangen sih, tapi kan ini udah 10 tahun ya berarti ya. 10 tahun lebih berarti ya. Iya. Kalau 2000 belum selesai. Kalau suasananya udah dingin, mungkin kita bisa ke sana ya. Kalau nggak memungkinkan untuk berkunjung, mungkin bisa lewat vid call atau di telepon gitu ya, untuk silaturahmi gitu ya, untuk melepas rasa kangen itu sih. Iya. Iya, jawabanku juga hampir sama dengan teman-teman sih. Maksudnya pasti kangen ya. Teman-teman masa kecil kita dulu bermain bersama, terus karena adanya konflik menjadi jauh, nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa. Apalagi kan pada waktu itu, di tahun itu kan masih sulit ya. Apa, kalau kata Fanya tadi, vid call itu kan masih sulit, adanya HP juga masih jarang gitu. Jadi mungkin paling pol itu berkirim surat lah, paling pol gitu ya. Nah, Ibu OT dan Ibu Muna ini juga seperti itu, teman-teman. Jadi, mereka itu juga saling kangen gitu. Namun dari Ibu Muna ini, dia masih bingung caranya gimana. Nah, sedangkan dari Ibu OT ini, dia sudah menemukan cara gitu. Dia menghubungi dengan teman-temannya di pengungsian itu, teman-teman ibu-ibu kaum wanitanya itu, lalu mereka bersepakat untuk mengunjungi teman-teman mereka yang muslim di kampungnya mereka dulu itu. Ya, Ibu Muna itu sendiri, salah satu temannya, mereka bertekad untuk mengunjungi Ibu Muna ini dan teman-teman muslim lainnya dalam rangka silaturahmi ya, karena pada saat itu mau lebaran, jadi mereka silaturahmi seperti itu. Pasti tentu saja mereka takut ya, rasa takut itu ada, rasa trauma itu pasti ada. Jadi Ibu Uti dan teman-temannya ini juga sempat merasa seperti itu, namun mereka bisa melawan rasa itu, dan pada akhirnya Ibu Ote dan Ibu Muna ini bertemu di Kampung Batu Merah itu. Nah, kalau mendengar cerita dari Ibu Ote sendiri, beliau mengatakan bahwa saat saya sampai ke tempat itu, dia bilang gitu, rasa takut dan rasa trauma itu seketika hilang gitu. Digantikan dengan rasa haru dan rasa kangennya itu meningkat. Jadi pada saat ketemu, bukannya yang dipikir akan terjadi masalah dan lain-lain, ternyata tidak. Ternyata masyarakat muslim Ibu Muna dan kawan-kawannya ini juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi mereka juga kangen, lalu pertemuan itu tuh diawali itu dengan peluk-pelukan langsung. Langsung mereka berpelukan, bernangis-nangisan bersama gitu. Lalu mereka mengadakan pertemuan, berbincang-bincang dari pagi hingga malam seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh memang semua orang itu menginginkan gitu ya. Namun karena adanya beberapa masalah itu menjadi terhalang gitu. Oke, lalu karena adanya konflik itu sehingga bisa dilihat ya bahwa terjadi adanya segregasi atau pemisahan tempat tinggal gitu. Seperti kayak yang muslim tadi bertempat tinggal sendiri, lalu yang Kristen mengungsi ke tempat pengungsian gitu. Jadi adanya pemisahan tempat tinggal berdasarkan agama seperti itu. Namun perlu kita tahu, sekedar info aja,
bahwa segregasi atau pemisahan tempat tinggal itu sudah ada sejak zaman kolonial ternyata. Namun tidak separah sekarang, bukan sekarang ya, tidak separah pada saat konflik di Ambon seperti itu. Masih ada beberapa yang campur-campur gitu. Namun semenjak konflik itu berlangsung, segregasi atau pemisahan tempat tinggal ini semakin dipertajam gitu. Dengan dalil menjaga keamanan gitu. Padahal kan segregasi atau pemisahan ini kan menjadi salah satu hal yang memprihatinkan ya. Jadi kayak menjadikan antar agama itu menjadi terpisah jauh gitu. Kan padahal kan seharusnya kita bisa hidup rukun gitu ya. Lalu juga menurut dari video dokumenter itu ada seorang ahli gitu ya mengatakan bahwa segregasi yang berlangsung lama ini akan menimbulkan beberapa dampak-dampak yang tidak baik ya. Jadi akan menghasilkan dampak-dampak buruk. Nah, di sini aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian segregasi ini jika berlangsung dalam waktu yang lama akan menimbulkan dampak positif atau yang negatif itu? Dari Dani gimana? Negatif tentunya. Tentu negatif. Alasannya kenapa alasannya? Alasannya ya kalau dipisahin kan gimana? Kita nggak bisa saling ketemu, nggak bisa ngobrol. Ketemunya cuma orang-orang yang segolongan, seagama doang kan nggak enak. Ya, betul. Itu juga yang dirasakan oleh masyarakat Ambon pada saat itu ya. Lalu kalau dari Patrick gimana? Jawaban saya sama kayak Dani ya. Dampak negatif karena nggak bisa ketemu itu. Karena adanya dipisah-pisah gitu. Oke, kalau dari Vania sendiri gimana? Positif atau negatif? Kalau aku negatif juga sih. Jadinya kan kayak ke isolate gitu ya. Terus Ya, kalau salah satu dari mereka mungkin mau keluar ke luar kota untuk kuliah atau apa, mereka jadinya takutnya nanti kaget gitu loh. Soalnya kan di luar nggak ada yang diisolate juga yang kayak gitu. Nah, nanti takutnya ya. malah nggak bisa berbaur, terus bawa dampak negatif di tempat lain gara-gara mereka pola berpikirnya ya agama mereka yang terbaik gitu kan jatuhnya. Nanti Oke. mikirnya. Ya, baik. Kalau dari Chandra sendiri gimana? Oke, sepertinya Chandra ada gangguan. Kalau langsung aja ke aku ya. Kalau dari aku sendiri ya tentu saja sama dengan zaman teman-teman ya. Pasti berdampak negatif ya. Karena segregasi yang berlangsung lama ini sangat mengkhawatirkan. Karena akan menciptakan pengerasan di level pemahaman keagamaan ya. Jadi betul kayak kata Fania tadi dan kata teman-teman tadi. Jadi mereka hanya mementingkan agamanya sendiri ya. Jadi kayak menganggap agamanya paling benar. Nah, kan padahal kan hal seperti itu tidak boleh ya. Kan kita juga sudah belajar ya di mata kuliah agama di Majung ini juga pernah diajarkan di awal-awal bahwa sebenarnya semua agama mengajarkan kebenaran. Cuman pola pikirnya aja yang salah gitu, kurang luas sehingga belum dapat menerima belum dapat memahami ajaran dari agama lain kayak gitu. Lalu pada saat waktu itu masyarakat Ambon juga memikirkan hal yang sama gitu. Kalau segregasi ini ada terus-menerus, berlangsung lama, pasti akan menimbulkan hal yang buruk, negatif gitu. Dan akhirnya mereka menemukan beberapa cara atau solusi yang untuk menghadapi segregasi ini ya. Itu yang pertama ada solusi yang namanya zona perjumpaan terbuka. Yaitu wilayah-wilayah terbuka yang tidak terisolir gitu ya. Kalau misalnya tadi kan segregasi kan dalam hal tempat tinggal ya. Jadi kalau zona perjumpaan terbuka ini lebih ke ruang publik gitu. Kayak sekolah, lalu ke perkantoran gitu, dan taman, mall, dan lain-lain itu kan mereka yang berbeda-beda kan berkumpul itu. Jadi lewat itu diharapkan juga dapat memupuk atau menumbuhkan kembali rasa kebersamaan itu lagi. Lalu yang kedua ada dari
beberapa komunitas ya, mereka mengadakan hiburan dongeng. Jadi dengan adanya hiburan dongeng ini menyasarkan kepada anak-anak. Jadi waktu konflik terjadi kan pasti kan ayah atau ibunya yang mengalami. Anak-anak ini kan belum mengalami. Jadi mereka hanya tahu cerita dari ayah ibunya. Nah, tentu saja sebagai orang tua kita kan tidak akan mau kan hal itu terjadi lagi kepada anak-anak kita kayak gitu. Jadi dari komunitas hiburan dongeng ini mereka menceritakan hal-hal baik pada anak-anak gitu ya. Terlepas dari konflik yang pernah terjadi di mereka, jadi mereka membawakan tema cerita itu tentang kisah-kisah tentang perdamaian antar agama dan juga hidup bertoleransi di masyarakat luas kayak gitu. Lalu ada solusi lagi itu bermain alat musik bersama. Jadi kalau di Ambon itu ada alat musik sendiri-sendiri ya, kayak misalnya agama Muslim itu namanya alat musik hadrat, itu kayak yang dipukul-pukul itu. Lalu kalau yang di Kristen itu ada alat musik trompet. Nah, beberapa komunitas Kristen dan Islam ini mereka bekerjasama untuk berkolaborasi ya. Jadi kedua musik ini digabungkan sehingga adanya kebersamaan lagi dalam hal bermusik kayak gitu. Nah, dari beberapa solusi inilah yang membuat Ambon itu yang menjadikan Ambon menjadi hidup kembali dalam hal kebersamaan dan juga kerukunan antar umat beragama. Seperti itu. Jadi kisahnya itu seperti itu. Kalau menurut teman-teman, apakah ada pertanyaan atau bahan diskusi lain? Silahkan. Kalau dari Dani gimana? Apakah ada pertanyaan dan? Sudah cukup jelas sih. Oke, dari Chandra jelas ya. Kalau dari Dani gimana? Ada tanya. Aku tanya sama Sudah cukup jelas sih. Oke. Gimana? tak tanya Dev ya. Jawaban Dev. Tuh, dijawab bersama loh. Jangan saya doang. Ya, terutama kamu. Gimana? Kenapa konfliknya itu kok terjadi di tahun 1999? Kan itu udah bersama berbaur agama Kristen dan agama Islam udah bersama kan sejak sebelum tahun 1999. Kenapa itu dah kalau boleh tahu? Oke, sebelum aku jawab mungkin tak lempar ke Patrick ya. Kalau Patrick gimana menurut Patrick? Kenapa kok bisa terjadi gitu? Kok nggak sebelum-sebelumnya terjadi gitu? Nah, mungkin karena itu ya, yang dipungut uangnya, yang akhirnya dibawa ke agama, terus itu kayak baru panas akhir-akhir itu, bukan sebelum-sebelumnya. Pada tahun itu maksudnya. Oh, gitu. Kalau dari Vania gimana? Kurang tahu juga aku. Oh, kalau Vania kurang tahu ya. Nah, oke. Langsung aja tak jawab ya. Kalau menurutku hampir sama kayak Patrick ya. Benar. Jadi karena sebelum-sebelumnya di tahun sebelum 1999 itu belum ada konflik yang merambat ke agama gitu. Jadi konfliknya tuh ya sebatas ya kamu aku, kamu dia kayak gitu. Nah, semenjak yang konflik pungutan uang ini merambat ke agama. Nah, karena hal itu juga konflik ini semakin besar dan terjadilah itu konflik kemanusiaan di Ambon tahun 1999. Kayak gitu dan gimana, Pak? Ya, paham. Jelas. Kalau menurutku, Iya. kalau menurutku mungkin juga mirip, tapi kayak perbedaannya itu yang mereka pendam dari dulu mungkin, dan sesuatu itu menyulut pendamannya itu, jadi mereka langsung emosi, langsung bunuh-bunuhan gitu. Oh, iya. Ya itu juga masuk sih. Perbedaan dari dulu sudah ada gitu, cuman karena masalah itu menjadi menyulut api yang sudah lama seperti itu ya, Chandra. Oke. Kalau ada yang lain, apakah ada pertanyaan lagi untuk didiskusikan untuk dijawab bersama dari Vania? Aku mau tanya deh. Kalau menurut kalian ya, kan
Ini kisah udah lama ya. Kalau misalkan ini tiba-tiba terjadi lagi, tapi di kota kita, di Malang gitu. Apa yang bakal kalian lakuin gitu? Dari Dev gimana? Kalau Berperang. terjadi, jangan dong. Kalau terjadi di kota kita ya, eh, kalau aku sih, menurut aku ya, kan karena sudah ada bukti nyata gitu ya, dari cerita konflik di Ambon ya, sudah tahu gitu maksudnya, dampak-dampak yang akan terjadi gitu, dari korban jiwanya, dari sosialnya, ekonominya gitu. Nah, kalau dari aku sebisa mungkin ya, itu menghalangi agar konflik itu tidak terjadi ya. Namun kalau aku sendiri, aku tahu tidak akan bisa. Jadi mungkin aku akan menggait teman-teman atau menggalangkan aksi-aksi dari dini gitu ya, agar konflik itu tidak terjadi. Kalau dari aku gitu sih, Van. Kalau dari Patrick Dan gimana? juga Oh ya, Chan dulu deh. Gimana, Chan? Gak apa, gak apa, gak apa. Gak apa, it's okay, it's okay. Go on, go on. Gimana? kalau menurutku juga untuk zaman-zaman anak muda sekarang lebih menghargai perbedaan. Jadi walaupun di Malang pun kesehariannya itu pasti kayak bakal banyak yang nyerempet kayak gitu. Tapi kita lebih ke bawaannya personal, bukan semuanya. Jadi menurutku anak-anak muda sekarang lebih open minded lah, nggak sempit lagi. Oke. Oke, kalau dari Patrick gimana? Jawabanku kurang lebih sama kayak Dev ya. Kalau misalnya terjadi konflik tuh mencoba menghalangi konfliknya. Itu. Oke. Kalau dari Dani gimana? Kalau dari aku, iya sih, kalau ada masalah kayak gitu lagi, mending diselesaikan secara personal lah, nggak usah dibawa sampai disulut-sulut ke semua orang, ngajak-ngajak orang nggak usah. Kalau ada masalah ya pribadi aja, gelut by one, nggak usah ajak-ajak orang. Udah gitu aja. Oke. Oke, enough sih. Udah dari aku Oke, gitu aja. udah ya, Van ya. Kalau dari Patrick, apakah ada yang perlu dibahas di sini? Kalau dari aku nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya. Kalau Nggak dari ada. Chandra gimana? Apakah ada? Pertanyaannya ini sih, perasaan kalian tentang setelah menonton video itu apa? Apa pikiran kalian? Coba dijawab oleh Dani dulu. Gimana, Dan? Perasaanmu, Dan? Perasaanku pas saat pertama kali nonton itu sih, takjub, kagum, terharu gitu. Oh ternyata ada sih dulu kok bisa masalah agama kok gini gitu. Seru coy. Bikin sedih. Seru-seru sedih ya. Oke. Kalau tanggapannya Patrick gimana? Ada terharunya juga, ada kayak senangnya juga karena terharu tuh karena itu apa? Banyak korban yang berjatuhan. Kalau senang karena masalah itu sekarang udah selesai. Ya. Kalau Vanya sendiri gimana? Kalau aku jujur kayak kaget aja. Orangnya masalahnya dari coba 2 orang tiba-tiba jadi satu daerah yang kena, terus apalagi makan korban gitu sih. Kasihan aja sama yang korban-korbannya gitu. Ya, kalau dari aku sendiri juga hampir sama ya. Kaget gitu ya. Oh, ternyata pernah terjadi hal seperti itu ya di Indonesia gitu kan. Saat itu juga aku belum lahir kan. Jadi baru tahu ada hal seperti itu. Lalu juga sedih karena konflik itu memakan korban jiwa banyak gitu ya. Lalu juga aku terharu dan kagum gitu ya akan jiwa kemanusiaannya mereka ternyata tuh masih ada gitu, masih ingin bersatu lagi gitu. Tidak terbatas hanya sebatas konflik itu, tetapi dari konflik itu justru mereka semakin bersama gitu. Dan juga kita bisa tahu daerah Maluku, Ambon sekarang itu jiwa-jiwa kebersamaan antar agamanya mereka itu sungguh luar biasa gitu ya.
Oke, mungkin sekian gitu ya diskusi kita terkait agama mengenai video dokumenter Beta Mau Jumpa. Tadi diawali dengan doa, mungkin kita akan tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam diskusi kali ini ya. Jawaban teman-teman sungguh luar biasa. Dari diskusi ini juga aku menangkap banyak hal gitu ya, dari pemikiran teman-teman bahwa konflik itu tidak ada benarnya gitu. Apalagi dimasukkan agama gitu menjadi hal yang buruk gitu ya. Tidak diperbolehkan karena kan kita juga tahu kemarin habis belajar gitu ya dari agama di kampus juga bahwa agama itu ruang lingkupnya itu private gitu ya. Jadi perorangan itu. Jadi tidak bisa disamakan ke ruang publik yang mengatur banyak orang gitu. Justru dari hal itu seharusnya agama dan ruang publik itu berdampingan gitu ya, bukan saling mengintervensi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Bye. Ya, Ya, terima kasih ya. dadah. Thank you, dadah.